Perkenalkan, nama saya Alifia Zara Jaisroni dengan NPM 2311012. Perkenalkan, nama saya Taufik Madatila Abriansyah. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fiona Nurmustika, NPM 2311012020. Nama saya Salsabila Rehana dengan NPM 2311012022. Saya Fajar Adi Kurnia Daulay dengan NPM 2311012058. Perkenalkan, nama saya Asfa Farbi Praditya dengan NPM 2351012004. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, singkatan. Yang pertama itu adalah penulisan singkatan pada nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat. Kaidahnya yaitu diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya, seperti Abdul Haris Nasution, itu nama orang ya. Jadi ditulis A.H. Nasution. Lalu contoh selanjutnya adalah pada sarjana ekonomi nih contohnya. Itu ditulis S.E. Selanjutnya yaitu penulisan kata pada singkatan nama orang dalam bentuk inisial. Jadi kaidahnya itu ditulis tanpa tanda titik. Contohnya seperti contoh kedua deh, Susilo Bambang Yudhoyono, itu ditulisnya jadi SBY dan itu ditulisnya full kapital ya, tanpa tanda titik. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah penulisan singkatan termasuk akronim. Jadi kaidahnya itu terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan itu juga tanpa tanda titik. Contohnya seperti KTP. Itu kepanjangannya adalah kartu tanda penduduk. Dia ditulisnya semuanya kapital dan tanpa tanda titik. Lalu yang keempat adalah penulisan singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen. Itu kaidahnya diikuti dengan tanda titik. Contohnya itu DKK. DKK itu ujungnya harus pakai tanda titik. Dan selanjutnya itu DLL. Ujungnya harus ada tanda titik, yang kepanjangannya itu dan lain-lain. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Misalnya A.N. dibaca AN yang berarti atas nama. Yang keenam, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya GD Tabrani menyatakan sebagai Gedung Tabrani. Yang ketujuh, singkatan satuan ukuran, takaran dan timbangan, lambang kimia dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Misalnya Rp yang berarti rupiah, KG berat kilogram, CU kuprum. Yang ke-8, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog dengan huruf awal B kapital yang artinya Badan Urusan Logistik. Yang ke-9, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya pemilu yang artinya pemilihan umum. Lalu di bagian selanjutnya ada penggunaan kata sandang si dan sang. Penggunaan kata sandang si dan sang ini tidak memiliki arti maupun makna. Tetapi penggunaan kata sandang ini berfungsi sebagai pembuat kata benda atau yang sering kita sebut sebagai nomina. Berikut adalah kaidah dalam penulisan kata sandang si dan sang. Pertama, kata sandang si dan sang harus ditulis terpisah apabila diikuti dengan kalimat lain. Seperti contohnya, rambut ikal itu tidak lagi ikal rambutnya. Lalu ada contoh lainnya, surat itu telah dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, kata sandang sang ditulis dengan huruf kapital apabila memiliki unsur ketuhanan. Maksudnya di sini seperti
kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Lalu umat Hindu membuat pura untuk menyembah Sang Hyang Widiwasa. Angka dan bilangan. Pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata tulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Kelima, angka menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang ketujuh, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke dan angka Arab atau huruf. 10. Penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung strip. 11. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya seperti, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat, ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya seperti, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Kau masih muda, Bung. Sebaiknya kau mengurus adikmu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Ujungnya harus pakai titik. Jadi di setiap ujung kalimat itu harus ada titik. Selanjutnya adalah tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contohnya dia itu jadi pokoknya setiap dia mau ganti kalimat baru, terus mau pindah ke paragraf baru atau subjudul baru, dia itu harus dititikin dulu, baru lanjut ke paragraf baru, subjudul baru. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, rincian, tabel, atau bagan. Di dalam bagan juga misalnya ada angka, habis itu setelahnya diberi titik. Lalu yang keempat adalah tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Misalnya 2.1.1 baru dilanjutkan dengan rinciannya. Yang kelima itu adalah tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Jadi contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir baik satu digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Dan ini contohnya. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan.
dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan akta kelahiran, ijazah terakhir, dan surat keterangan kesehatan 1, 2, 3.